Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ya, ingin mempresentasikan hasil website yang kami bikin dari kelompok kami tentang website kita dengan konsep e-commerce. Di sini kita memperjualbelikan produk eh, pakan dan fashionable. Di sini kita menjual sebuah produk kopi, lebih terfokus ke biji kopi, dan juga ada beberapa fashion ya unisex, bisa wanita dan bisa pria gitu ya. Uh, untuk tampilan di awal ini itu kita akan masuk ke bagian megapedia.php. Di bagian pertama, di bagian ini kita menampilkan fitur untuk penghitungan PPN atau pajak ya. Di sini terlihat ada biaya admin 2.500 dan PPN-nya itu sebesar 11% gitu ya kan. Terus juga di bagian yang kedua ini ada fitur untuk penghitungan perihal biaya ongkir. Jadi setiap ketika jarak dari toko e-commerce kita di bawah 5 kilometer itu kita dikenakan biaya 10.000. Tapi ketika di atas 5 kilometer itu kita kalikan dua misalnya contoh di 5 kilometer, di bawah 5 kilometer itu contoh 3 kilometer itu kita akan kena biaya 10.000. Tapi ketika kita jarak antara ke toko Megapedia ini ke alamat yang kita tentukan itu di atas 5 kilometer, contohnya di 8 kilometer, itu akan berlaku kelipatan dikali dua. Jadi di 10.000 dikali dua jadi 20.000. Begitupun juga di kelipatan 10, 15 sampai seterusnya gitu. Terus juga di bagian yang ketiga ini ada fitur hitung keseluruhan. Selain hitung untuk harga, di sini juga akan menghitung produk yang tersedia di dalam website e-commerce ini gitu kan, karena di sini tertulis di sini ada stok dan ada jumlah ya kan. Ketika produk ini kita masukkan ke dalam keranjang, contoh salah satunya itu kita pengen membeli satu produk kopi Robusta Flores. Kita di sini bisa melihat detail produknya, ada beberapa fitur gramasinya juga. Kalau 250 gram itu tidak ada biaya tambahan, tapi kalau kelipatan selanjutnya di 500 gram itu ada perbedaan harga gitu ya kan. Yang 250 gram itu memiliki harga normal di Rp36.100 gitu. Sebelumnya itu di 38.000 karena kita memiliki member di sini itu ada potongan 5% yang kita lihat di atas ini untuk member ini ya kan. Jadi khusus beberapa pengguna yang sudah join ke member Megapedia ini akan mendapatkan benefit diskon 5% gitu ya kan. Contoh kita pengen beli kopi Robusta Flores, kita akan masukkan ke keranjang gitu. Produk berhasil ditambahkan ke keranjang. Oke, berarti sudah masuk ke keranjang belanja kita nih, ya kan? Tertera di sini ada kopi Robusta Flores 250 gram satu pieces atau satu produk, satu barang gitu, ya kan? Nah, untuk fitur yang di sini juga ini kita akan menampilkan data pengiriman dan pemesanan kita di tanggal berapa kita membeli produk tersebut dan pengirimannya sudah akan sampai ke alamat kita di tanggal berapa seperti itu. Beserta juga dengan status-status lainnya seperti paket sudah di pick up atau tiba di pusat penyortiran dan sebagainya gitu ya kan. Nah, untuk di bagian keempat ini kita, program ini itu untuk menampilkan semua halaman yang produk yang kita jual. Contoh seperti kayak kopi Arabica Gayo yang ada di bagian paling atas ini. Begitupun juga seterusnya ke kopi Robusta Flores, kopi luwak premium, kopi Toraja, kopi Kintamani, kopi Liberica Riau,
dan beserta, produk-produk lainnya seperti fashionable-nya gitu, beserta harga dan, rating dari beberapa pembeli yang udah kita, jual ke para konsumen. Ada ketentuannya juga di sini sudah terjual berapa produk dan juga beberapa, konsumen yang memberikan rating ketika telah mengkonsumsi atau membeli produk tersebut gitu ya kan. Nah untuk bagian ini itu kita akan menampilkan, eee, yang di mana untuk kategorinya di cart ini tuh pembelanjaan yang kita akan beli. Contoh misalkan kita itu akan ada pembelanjaan biji kopi. Jadi untuk katalog kategorinya itu kita akan tampilannya hanya akan yang menampilkan biji kopi saja. Begitupun juga ke bagian sepatu, bagian baju, atau bagian tas gitu. Nah untuk bagian purchase produk itu, akan, masuknya ke bagian stok yang tersisa gitu. Ketika kita membeli satu produk tersebut, untuk stok ini akan berkurang yang tadinya 7 jadi ada 6, pieces per produk gitu, ya kan. Nah untuk di bagian selanjutnya di sini juga ada bagian pembayaran ya kan sorry, di sini juga ada program untuk bagian harga ya di sini. Seperti kayak Arabica Gayo untuk harga per 250 gramnya itu di 49.500, per 500 gramnya itu punya kelipatan berbeda di 94.500, begitupun juga di 1 kilogram itu tuh ada di harga 144.500 begitu. Nah, di sini kita juga menambahkan fitur untuk menghapus atau, mendelete, produk yang akan kita batalkan. Contoh misalkan kita pengen beli kopi Arabica yang kita sudah masukkan ke keranjang. Di sini kita punya 2 produk yang akan kita beli dan udah kita masukkan ke keranjang. Nah, cuman ternyata kita, nggak jadi nih pengen beli kopi arabikanya, kita cuma pengen beli kopi robustanya aja gitu kan. Kita bisa menghapus, dari keranjang kita untuk yang bagian kopi arabica 1 kilo ini, ya kan, seperti itu. Nanti di sini, di keranjang kita, itu hanya tersisa tinggal kopi robusta Flores, ya kan. Nah, untuk bagian fitur ini juga, dia itu akan menyimpan semua kategori yang udah ada masuk di keranjang, bahkan pencarian yang kita cari di sebelah sini, ataupun juga, di bagian pembayaran, seperti itu. Nah, karena kebetulan saya di sini login sebagai admin, jadi untuk teman-teman kalau misalkan mau login mungkin kalian bisa, ini sebagai contoh aja, kita bisa masuk ke bagian login, di sini bisa masukkan, username dan nama password gitu. Karena saya login sebagai admin, saya akan masukkan, ID dan password saya seperti ini. Mungkin untuk teman-teman yang belum punya akun bisa daftar dulu di sini ya kan. Ada username di sini kita bisa masukkan misalkan username kita Ucok gitu ya kan. Nama lengkap kita misalkan Yusuf Ucup, sorry. Nah, di sini kita punya email Yusuf Ankam 123 at gmail .com. Di sini kita bisa bikin password sesuai dengan karakter kita ya kan. Di sini ketentuannya nggak terlalu spesifik, cuman memiliki 4 karakter, kita bisa pakai angka atau kita bisa pakai alfabet. Contoh misalkan kita pengen 1, 2, 3, dan 4. Itu sudah cukup buat membuat password di Megapedia ini, 1, 2, 3, 4. Masuk, di sini tersimpan ya kan. Oke, ya simpan boleh. Nah, kita bisa login kembali sebagai admin atau sebagai user. Kalau kita login sebagai admin, kita tinggal masukkan, ID dan password yang ditentukan dari perusahaan tersebut. Kita akan login sebagai admin di sini. Begitupun juga sebagai, pengguna gitu. Sorry. Yang kita sudah buat tadi ya kan. Masukkan username, di sini ada username Yusuf Ucup dan masukkan password. Di sini ada 1, 2, 3, 4 yang kita bikin tadi ya kan. Nah, di sini kita akan masuk sebagai, pengguna user ya kan, sebagai, konsumen, sebagai pembelanja gitu ya kan. Nah, di sini juga ada fitur buat, perubahan password kalau kita merasa password kita itu gampang dibobol atau kita gampang dibohongin gitu ya kan, di bagian login.
di bagian login. Nah, seperti ini. Di sini ada sessionnya, seperti yang tadi bilang. Fitur codingan ini tuh untuk menampilkan bagian katalog yang ini. Untuk bagian login seperti tadi. Ya. Nah, di sini juga ada ketika kita belum memiliki akun, kita akan langsung ditendang keluar ketika kita memasukkan ID dan password yang tidak terdaftar di server Megapedia ini, begitu, ya kan. Nah, ini untuk codingan ini dibuat tersendiri karena ini sebagai admin. Seperti itu. Di sini juga kita memberikan katalog setiap profil sebagai admin. Di sini dashboard admin, karena di sini ada username, ada akun, ya kan, ada role, ada email, dan ada foto gitu. Seperti ini. Nah, di sini juga login location. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita sudah memiliki akun atau sudah membuat akun, ketika kita salah satu alfabet atau satu angka, program ini akan langsung aktif ketika kita salah memasukkan ID atau password. Nah, untuk di bagian bawah ini di bagian untuk view-nya, kurang lebih di bagian penampilannya seperti ini. Seperti kayak simpan perubahan ini dengan tombolisasi yang cukup berwarna hijau dan memiliki beberapa padding ya. Begitupun juga dengan beberapa kategori lainnya seperti password yang lama wajib jika diganti ini mengganti password yang baru gitu. Terusnya sampai konfirmasi ke password yang baru gitu. Setelah dari login ini kita bakalan balik lagi ke bagian detail produk gitu ya. Di sini juga kita yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Sini ada rating setiap pengguna yang telah mengkonsumsi untuk produk tersebut, Arabica Aceh Gayo, dengan total produk yang sudah terjual selama Megapedia ini beroperasional itu ada 1000 pieces, 100.000 pieces lebih gitu ya kan. Di sini juga ada harganya, di sini juga tertera harga normalnya berapa karena kita memiliki member dan potongan admin, jadi kita memiliki 10% potongan. Jadi harganya itu di 49.500 gitu. Nah, di sini juga ada deskripsi produk. Produk apa sih yang kita beli di Megapedia ini tuh ada kopi Arabica Gayo gitu. Kenapa harus dibeli nih? Kenapa harus beli di Kopipedia? Karena produk yang kita jual ini itu udah tervalidasi dari vendor tersebut gitu. Kita sudah memastikan 100% asli untuk produk kita dan juga untuk pengirimannya itu cepat. Kita juga memberikan garansi untuk uang kembali ketika ada kesalahan entah itu dari produknya ataupun dari pengirimannya gitu ya kan. Nah, di sini kita bisa melihat ulasan pembeli, contohnya seperti Rina, dia memberikan bintang 5 di tanggal 20 di tanggal 1 bulan 6 2026 dan berkomentar enak untuk kopinya seperti itu. Di bagian detail produk itu kita bisa lihat codingannya di bagian ini. Nah, seperti ini. Ya, untuk di bagian dari atas ini, di bagian sini kita memerintahkan untuk mengambil sebuah produk yang ingin kita jual dan kategorinya untuk kita bisa komunikasikan dengan admin perihal perihal stok yang tersedia di websitenya atau enggak gitu ya kan. Nah, untuk di bagian bawahnya ini untuk detailingnya seperti fitur-fitur warna atau padding yang terlihat menarik ini seperti 500 gram kita pencet warna hijaunya akan berpindah seperti ini gitu ya kan di bagian interaktifnya seperti itu ya kan. Nah, di sini ketika kita sudah kita ingin membeli satu produk yang kita beli seperti yang saya bilang tadi
ini akan ada notifikasi produk yang berhasil ditambahkan di keranjang. Seperti ini untuk codingan, fungsi codingan ini untuk menampilkan katalog seperti ini di dalam websitenya, ya kan. Begitupun juga ada di bagian bawahnya. Di sini juga ada bagian komentar, rating, dan beberapa hasil yang disampaikan dari para konsumen seperti yang saya bilang tadi. Seperti contohnya kita bisa melihat ulasan pembeli yaitu Rina, dia memberikan bintang 5, dia di tanggal 1 Juni 2026 dan berkomentar kopinya itu sangat enak, seperti itu ya kan. Nah, berikutnya ada di bagian pembayaran ya kan. Nah, di sini kita bisa memiliki metode pembayaran. Kita di sini memiliki 3 metode pembayaran. Seperti yang saya bilang tadi, untuk subtotalnya itu, waduh, kebanyakan nih 100.000. Oh iya benar deh, 500 gram. Karena harganya per 500 gram itu 10.000, di bagian ongkirnya itu dari kedai Megapedia ini 10 km, seperti yang saya bilang tadi di kelipatan di atas 5 km itu akan dikalikan 2 seperti itu. Jadi kenapa di sini bisa memiliki nominal 20.000 karena sistematis biaya ongkir yang sudah kita terapkan di awal codingan tadi. Di sini juga ada biaya admin 2.500 ya kan. Di sini juga ada PPN, pajaknya di 11.000 ya kan. Kita memiliki satu total item dengan keseluruhan total harga seperti ini ya kan. Vouchernya udah kadaluarsa seperti yang kita pengen gunakan, ternyata vouchernya udah kadaluarsa gitu. Di sini kita punya 3 metode. Kita punya virtual account, mau itu dari Bank BCA, Mandiri, ataupun BRI. Atau kita juga bisa pakai QR yang lebih memudahkan bagi para pengguna e-wallet ataupun juga bagi pengguna yang tidak bisa, tidak terbiasa dengan teknologi, kita bisa bayar menggunakan cash only gitu, seperti cash on delivery atau bayar di tempat seperti itu, ya kan. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan sama teman saya, Hasril. Selanjutnya di bagian payment address. Bang, buka payment address. Nah, di bagian payment address ini, di bagian codingannya, eh, kita cari dulu bagian payment address. Nah, di bagian nomor 1 sampai nomor 5 itu kita bisa menambahkan nama alamat, terus nomor telepon, kota, sama kode pos. Nah, nanti ketika itu udah disimpan, selanjutnya bakal ke metode payment interaction. Nah, di bagian payment nomor 1 sampai nomor 17. Nah, itu bakalan menunjukkan alamat kita serta nomor telepon kita, nomor address, daerah kita, sama kode pos. Nah, selanjutnya itu yang bagian nomor 19 sampai 30. Di situ dia itu akan nge-save alamat kita ketika kita itu sudah memasukkan daftar alamat. Nah, terus yang nomor 24 sampai 27, dia itu akan uh, yang tadi saya omongin, dia akan save yang kita daftar alamat tersebut yang bagian 28 sampai 30. Nah, itu untuk tampilan alamatnya lah sama pembayarannya. Nah, selanjutnya kita akan ke final payment. Nah, codingan final payment. Nah, di bagian 1 sampai 15
Codingannya nah bagian 1 sampai nomor 15 itu di sini akan menampilkan struk pembayaran. Di sini ada jaraknya, biaya jarak, ongkir lah bisa dibilang. Ya, setiap 10 kilometer itu. Terus ada alamatnya juga. Di situ ada Riandi Irsa dan nomor Andres. Nah, terus selanjutnya, nah ini kalau ada member. Nah, di bagian nomor codingan 13 itu, di situ kalau kita mengaktifkan member, kita di sini akan ada yang namanya PPN, potongan. Terus selanjutnya di codingan bagian 17 sampai 23. Nah, itu untuk eh, menghitung semua total dari harga PPN 11, biaya admin, ongkir, diskon, metode pembayaran, sama alamat pun tuh ditotalin. Nah, selanjutnya di bagian 24 sampai 25. Nah, itu barang itu akan 24 sampai 25 sampai berapa itu? 35 sampai 35. Sampai 35 itu jadi ketika kita habis selesai pembayaran, nah maka di situ bakal ke menu pesanan. Nah, menu pesanan itu nanti di situ ada eh, order menunggu, status menunggu, diterima, terus bakal ada yang nggak kekirim di status pesanannya. Nah, dilacak paket. Nah, yang bagian penyiapan pengiriman ini. Di situ kan ada paket sudah tiba, tiba di sortiran. Nah, seperti itu. Nah, terus selanjutnya di bagian 38. Nah, codingan 38 itu untuk nama produk lah. Bisa dibilang itu nama produk. Jadi kita bisa memilih lah produk-produk yang tadi kita check out. Nah, terus yang bagian 47 sampai bawah itu untuk stroke yang tadi saya omongin. Nah, itu bagian stroke. Terus selanjutnya itu untuk riwayat. Untuk riwayat di bagian stroke. Lihat stroke, detail stroke-nya. Nah, itu bagian stroke. Nah, untuk 70 berapa itu? 70 nomor 70 sampai 78 codingannya. Nah, itu untuk tampilannya lah. Tampilan ininya kertasnya. Nah, selanjutnya kita akan ke history payment. Nah, history payment. Ke codingan history payment. Codingan history payment. Nah, mana dia tuh? Mana dia? Nah, story payment. Dan di sini tuh untuk menghitung lah. Yang tadi yang saya bahas itu di sini untuk codingan 1 sampai nomor 5 itu kita eh, contoh misal kita di situ login sebagai user. Nah, maka di codingan nomor 3 itu yang aturan user, maka maka kalau kita login kita ganti user ini sebagai admin. Nah, misal kita akun ini login sebagai admin itu bakalan terganti lah nomor 3 itu sebagai admin. Nah, yang nomor 7 sampai 2 itu untuk history. Jadi yang tadi saya omongin itu untuk history. Nah, itu tampilannya seperti itu. Selanjutnya ke rece recipe recipe nah itu. Nah, selanjutnya nomor 1 itu sama yang tadi kita bahas. Kalau kita misalnya login sebagai admin, itu bakalan terganti sebagai admin. Nah, untuk codingan 7 sampai 9 itu
itu kita itu untuk location, location, lokasinya itu untuk location. Jadi di riwayat, di menu riwayat itu, nah di sini tuh bakalan dia mendeteksi riwayat yang akan kita mau datengin. Nah, terus selanjutnya yang 10 sampai 14 itu buat codingannya juga ada, tampilan codingannya. Ibaratkan ini buat penghubung lah, penghubung, penghubung, penghubung bahwa kita itu sudah melakukan check out. Jadi barang itu bakalan masuk ke fitur pemesanan. Terus selanjutnya ke logout. Nah, di bagian codingan logout, Nah, di bagian logout ini, jadi kita kalau udah selesai pesan, nah kita langsung logout. Nah, pencet aja logout. Nah, setelah itu sudah. Dah. Nah, gimana Cok? Kurang lebih kayak